Selamat pagi saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Nya Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah ini. Sambil kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dengan apa kami balas. Kasih-Mu besar Tuhan.
Sebentar kami akan membuka ibadah ini. Roh Kudus hadir di tempat ini. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, Yesus. Segala kuasa roh yang ingin mengganggu jalan ibadah ini, kami bersatu hati, kami usir di dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayan yang sudah siap untuk melayani pada hari ini. Mari Tuhan, Kau mau urapi kami Bapa. Layakkan kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan membuka ibadah ini, berdoa mengucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap tinggal berdiri. Kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian, besarkan nama Tuhan. Thank
naikkan pujian penyembahan. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Selah kita bangkit berdiri. Yang ada hatimu
Di dalam kehidupan kami Tuhan, begitu banyak yang kami tidak mengetahui Tuhan. Pergumulan kami Tuhan, sekali Tuhan izinkan ya Bapa supaya kami boleh memandang kasih-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang peduli atas setiap persoalan masalah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami aminkan pujian kami ini Tuhan. Biar setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati ya Bapa. Kemudian hati kami sampai hari ini Tuhan kami boleh datang kepada kami boleh memuji menyembah Engkau karena Engkau patut yang kami sembah satu-satunya Allah yang hidup. Sempurnakan ibadah kami sebentar Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami. Hanya firman-Mu adalah jawaban setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan hamba yang Kau siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tentu kukusan kuasa dan waktu ya Bapa. Semenjak hamba-Mu diberikan salib Tuhan sehingga urapan Allah terjadi dalam setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu. Biarlah Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Lahirkan kehidupan kami ya Bapa. Sucikan tubuh jiwa roh kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya dan ruangan tempat ini Tuhan diambil alih kuasa Roh yang kudus. Terima kasih Pak. Kami percaya Tuhan lewat perjamuan kudus sebentar kami akan makan roti dan anggur yang melawan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup mengampuni segala dosa kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami, dan sadarkan kami Tuhan supaya hidup kami berubah menjadi manusia-manusia baru yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap dalam hati pikiran kami. Kami siap ditegur lewat firman dalam hidup kami. Berbicara Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Mengucap syukur Tuhan, kami mau terima firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, sudah banyak memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita mau dibekali melalui firman Tuhan, mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Kalau kita pada pagi hari ini memasuki awal yang bulan yang baru di bulan Oktober, sementara kita akan mengakhiri tahun 2022. Selalu kita mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan, karena kita tahu kehidupan kita hanya Dia yang pimpin. Kita mau hidup fokus kepada Tuhan. Pagi hari ini saya akan bertema fokus agar mencapai kemenangan. Kalau kita yang ada di dalam dunia ini, kita melakukan segala sesuatu, kalau kita tidak memfokus dengan sasaran kita, semuanya sia-sia. Sebuah fokus sesungguhnya sangat penting, saudara kasih. Karena tanpa fokus yang jelas dan kuat, kita tidak akan pernah bisa mencapai apa-apa. Tadi kita boleh dibekali dengan doa. Kita mau mengikuti seluruh kehendak Tuhan, biar firman Tuhan yang berbicara. Kita boleh rasakan karena hidup kita ini tanpa pimpinan daripada Tuhan, kita tidak ada apa-apanya saudara. Dengan kekuatan kita, dengan kebisaan kita, itu akan sia-sia kalau kita tidak fokus dengan tujuan yang di depan kita. Apa yang menjadi keinginan kita? Kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita mau berlomba, saudara. Dalam bisnis, dalam usaha, kita selalu mau menang, kita mau berhasil. Ya. Saya akan memberikan sebuah contoh ilustrasi. Di mana seorang pelari kita suka nonton juga atau pemain sepak bola. Kita melihat mereka dengan fokus, pasti dengan serius kita nontonnya dengan mata melotot ya saudara ya. Oh ya, ini pasti sampai garis finish pasti dia menang. Pasti kita sudah melihat mungkin dari A sampai beberapa orang yang berlomba, kita sudah fokus, mata kita lihat, oh iya pasti si ini menang, pasti si ini menang. Tetapi tiba-tiba dia berbelok arah, saudara. Berbelok arah, kenapa? Dia bingung karena dia haus. Jadi penglihatan kita juga jadi tidak fokus ya saudara. Jadi penglihatan kita juga jadi buyar. Apalagi si perlomba ini dia mau berlari sampai ke garis finish, dia pasti akan menang. Tapi tiba-tiba dia belok karena dia haus, dia minum dulu. Bisa juga karena dia sakit perut, dia mau pergi dulu ke toilet, melegakan dia. Akhirnya apa saudara? Dia gagal, tidak mencapai garis finish. Begitu juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita tidak berfokus kepada apa yang Tuhan inginkan. Kita selalu menginginkan menyenangkan hati saya. Kalau saya begini saya baru puas. Kalau saya mencapai ini saya baru puas. Jangan saudara. Ingat firman Tuhan. Dari ayat pertama saudara mengatakan, kita mempunyai banyak saksi bagaimana Allah yang mengelilingi kita. Ya. Fokus yang melenceng atau fokus yang lemah yang bisa berubah-ubah arah akan membuat kita gagal. Kita lanjut di dalam dunia olahraga seperti itu saudara. Kalau kita melihat begitu juga bisnis ya, apapun yang kita hadapi di dunia ini semua sama. Kalau kita tidak fokus saudara, apalagi dalam menjalani perlombaan menuju kemenangan dalam kerajaan Allah. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan saudara terkasih. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita mau berlomba supaya kita mendapatkan tujuan sasaran yang tepat. Kemenangan dalam kerajaan Allah. Kita mau menang saudara. Kita tidak mau kalah. Ya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memenangkan perlombaan iman. Seringkali saya mendengar ada keluhan dari anak-anak Tuhan. Saya seperti ini, saya lemah. Seperti itu saya lemah. Kalau kita tidak mau menuju ke sasaran yang tepat, kita fokus, kita mau berlomba, itu akan gagal saudara kekasih. Kita lihat di ayat 2, Ibrani 12 ayat 2, lanjutannya. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Kita mau melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sebab kita tahu saudara, kalau kita mengikuti
Inilah langkah selanjutnya yang mengajarkan kita untuk melakukan perlombaan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ajakan bagi kita untuk memusatkan fokus kita kepada Yesus. Kita adalah orang-orang yang beruntung, karena di dalam kehidupan kita mempunyai satu pegangan, yaitu juru selamat. Masih banyak orang yang di luar, mereka menghadapi masalah rintangan, mereka bingung, saya harus bagaimana, saya harus apa. Kita orang-orang yang beruntung, saudara, kalau kita boleh memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Sebab dari itu tetap kita harus fokus pada tujuan kita. Jangan kita melenceng, saudara. Ajakan bagi kita untuk memusatkan fokus kita kepada Yesus. Mengapa seperti ini, saudara? Karena Yesus begitu mengasihi kita dan rela mengorbankan dirinya untuk memberi keselamatan kepada kita. Itulah satu-satunya keuntungan buat kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Yesus sendiri akan memimpin kita dalam iman dan membawa kita kepada kesempurnaan. Kita tidak dapat, saudara, kita mau sepertinya saya mau loncat, sepertinya saya mau berlari, karena dengan kemampuan diri kita itu tidak, saudara. Kita tidak sanggup. Itulah sebabnya mengapa kita harus memiliki fokus yang tepat. Dan fokus itu sudah seharusnya kita mengarahkan kepada sosok yang mampu memberi kesempurnaan dan jelas jalan keselamatan. Kita tahu, anak-anak Tuhan ini tahu jalan keselamatan itu kepada Yesus. Tapi seringkali kita melenceng, saudara. Seringkali kita salah langkah. Siapapun kita, latar belakang kita, masa lalu kita, dan asal usul kita, Yesus sudah melakukan semuanya untuk kita tanpa terkecuali. Dia tidak memandang, saudara, siapa kita, latar belakang kita seperti apa. Tidak. Dia selalu mengajar dan mengampuni. Saya tidak bilang manusia itu sempurna, bisa berjalan dengan lurus. Tetapi kalau kita mau fokus mengikuti pimpinan daripada Tuhan, saya percaya kita akan menuju pada sasaran yang tepat. Firman Tuhan pun berkata, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa, yaitu ada di Efesus 2 ayat 18. Kita akan bersama-sama dengan Bapa berada di atas kerajaan surga, saudara. Karena oleh Dia kita kedua pihak, saudara dan saya bersama Bapa dalam roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Haleluya. Kita lah orang-orang yang beruntung, saudara terkasih. Kita mempunyai pegangan yang luar biasa. Kita mempunyai pengharapan yang besar. Kalau kita mau mengikuti jalan dan jejaknya, apa yang sudah dipimpinkan oleh Tuhan. Firman Tuhan pun mengingatkan dengan jelas bahwa kita harus terus fokus berlari lurus menuju kemenangan, saudara. Yaitu dengan diri sendiri kita harus tekad, saudara. Orang boleh berkata, kamu harus begini, harus begitu. Tidak. Saya mau berjalan lurus. Saya akan fokus terus melihat bahwa di muka saya ada Yesus, ada jalan kebenaran yang menuju kemenangan. Melakukan segala yang telah Dia gariskan pada kita dan jangan melenceng, saudara. Jangan kita melenceng sedikit pun dan lakukan dengan setia.
Bisa kalau iman kita lagi turun, bisa aja kita melenceng ke kiri ke kanan. Tapi ingat lagi diri kita, oh tidak, Tuhan, saya ingat pimpinan daripada Tuhan. Saya akan fokus, saya akan berjalan. Masalah kesulitan, namanya kita hidup di dunia pasti ada rintangan. Tidak ada jalan yang lurus. Saya seringkali bandingkan dengan teman saya, karena teman saya masih banyak orang dunia yang masih belum di dalam Tuhan, yang hidupnya berkecukupan. Sampai hari ini mereka masih terbang ke Eropa dengan naiknya dengan first class. Dia tidak mau naik pesawat kalau dengan duduk yang biasa, saudara. Tapi seketika saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, waktu anaknya sakit, dioperasi kakinya. Satu kali, kedua kali dia operasi, tiga kali dia operasi, dia langsung terbang lari ke Penang. Dia sudah bingung apa yang harus dia lakukan. Uang dia banyak, saudara, tapi sekarang dia gugup, dia bingung, tidak ada pegangan. Di situ saya melihat tidak ada damai, tidak ada sukacita. Bahkan dia menyalahkan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Saya bilang stop. Saya bukan mengatakan orang Kristen baik, tidak. Itu semua dengan diri sendiri, saudara. Saya tidak bilang orang Kristen itu baik, ya. Tetapi kita adalah orang-orang yang beruntung kalau kita mulai memiliki Yesus. Kita punya pegangan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah. Dia Allah yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Asalkan kita mau hidup fokus kepada Tuhan. Saya tidak mau melenceng ke kiri dan ke kanan. Kita baca di dalam Ulangan 5 ayat 32. Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Haleluya. Jangan kita menyimpang, saudara, ke kanan atau ke kiri. Mungkin di situ lebih baik, di sini kurang baik, di sana lebih baik, di sini kurang baik. Tidak, saudara. Tetap kita fokus kepada Tuhan. Ini artinya kita harus memastikan bahwa kita tetap berada dalam jalurnya Kristus, fokus yang jelas kepada Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya bangga, saudara, kalau saya boleh memiliki Kristus, saya boleh memiliki Yesus yang hidup. Seringkali ada rintangan, ada masalah, ada problem, tapi saya tidak mau melenceng. Saya tetap fokus kepada Dia, karena saya tahu di dalam Dia ada jalan keselamatan. Jangan sampai akhirnya kita jatuh, saudara. Pengajaran Yesus dari firman Tuhan itu sangat-sangat jelas, saudara. Sangat jelas sekali. Akhir-akhir ini banyak sekali orang jatuh di dalam dosa. Banyak sekali orang yang tersandung masalah sepele gara-gara suami dan istri, anak dan orang tua. Tapi kalau kita mengandalkan Yesus, kita fokus kepada jalannya, kembali kita mau bersatu. Katakan, di tengah-tengah keluarga ada Yesus yang memimpin kehidupan kita. Kita harus tahu kita ini siapa, diri kita ini siapa. Karena kalau kita mau mengikuti dunia ini, sangat sekali saya bilang, gejolaknya luar biasa. Kesenangan dunia bukan main.
Ini yang kita harus memastikan fokus yang jelas kepada Yesus. Terseret arus ke kiri dan ke kanan, kita harus kembali menata ulang seluruh kehidupan kita agar kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah dalam segenap aspek kehidupan kita. Ya, saya bilang ada. Setiap orang menghadapi problem, setiap orang menghadapi masalah, tapi cepat kita balik. Segenap hidup kita kembali kepada Kristus. Itulah juru selamat kita. Ayo, mulailah lepaskan segala beban yang memberatkan kita. Apa yang menjadi beban? Apa yang menjadi keberatan buat kehidupan saudara? Tetaplah semangat dan pelihara. Pelihara terus kekuatan itu. Dan fokus. Ini saatnya bagi kita untuk kembali ke jalur yang benar. Saya tidak memvonis kalau jemaat menghadapi masalah itu fatal. Tidak. Itu hanya itu hanya permainan di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa saya mengatakan permainan? Sebetulnya tidak gampang, tapi sedang itu permainan. Kenapa? Karena kita tahu kalau dengan keadaan yang merintangi kehidupan kita, sehingga kita sepertinya mau jauh daripada Tuhan, semua di balik itu ada rencana dan maksud Tuhan yang indah. Asal kita mau berbalik dan fokus kepadanya, jangan kita melenceng ke kiri dan ke kanan. Saatnya kita berbalik kepada Tuhan, mengubah, berpusat kepada Yesus. Fokus yang salah akan mengarahkan kita kepada akhir yang salah. Saya seringkali kalau kumpul dengan anak-anak, tetap saya sampaikan apa yang Tuhan sudah titipkan, apa yang Tuhan sudah ajarkan. Jangan kita lemah, kita harus semangat. Masalah, urusan apapun boleh datang, boleh, bukan tidak boleh, boleh. Tapi ingat, saya sampai tadi sudah bilang, kita anggap itu permainan. Kita anggap lucu aja dan lucu. Jangan kita stres, jangan kita fokus kepada masalah itu. Kembali kita fokus kepada Yesus, juru selamat kita. Kita akan mencapai garis kemenangan, saudara terkasih. Paulus dengan tegas berkata di dalam Filipi 3 ayat 13-14. Dengan jelas dia berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Firman Tuhan luar biasa. Paulus berpesan, saudara, kita mau berlari, kita tidak mau lihat lagi di belakang, kita menuju kepada sasaran kita yang di depan. Inilah bentuk fokus yang harus kita jadikan contoh. Jangan sampai kita terus terhambat oleh pengalaman masa lalu kita. Setiap orang punya masa lalu, saudara. Masa lalu itu baik, masa lalu itu tidak baik. Kita tidak mau dengan masa lalu yang kemarin-kemarin yang sangat menyakitkan, yang sangat tidak baik. Mungkin keuangan yang sulit. Tetapi fokuslah kepada di depan kita jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Seberat apapun masa lalu kita, sudahlah. Saatnya kita untuk tinggalkan, jangan menoleh lagi ke belakang, tapi arahkan ke depan.
di dalam Lukas 9 ayat 62. Ini Yesus sendiri yang berkata di dalam Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Haleluya. Kita tidak mau membaca, kita tidak mau mengorek-orek masa lalu kita, saudara. Sehingga kita boleh fokus terus, berjalan terus ke depan. Lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dia tidak sekedar menyuruh kita berlomba saja, saudara, tetapi telah menyediakan langkah-langkah yang harus kita tempuh demi mencapai garis akhir sebagai pemenang. Haleluya, kita berkemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mencapai pada garis akhir sebagai pemenang. Seringkali kalau saya merenungkan firman Tuhan, saya tidak tahan, saudara. Saya mengatakan, Tuhan, Kau telah baik. Kau telah baik, Tuhan. Setiap manusia, setiap masalah kita boleh lalui, kita boleh lewati, kita terobos, saudara. Jangan kita simpan kesalahan, dosa. Apakah kita mampu mencapai garis akhir dengan gemilang atau rontok di tengah jalan? Saya tidak mau. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan kita rontok di tengah jalan, saudara kekasih. Semua tergantung kepada diri kita sendiri. Yang pasti Tuhan sudah memberitahukan cara-cara agar kita bisa berhasil. Setiap saat, setiap waktu kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita jalan yang baik, pengajaran yang baik. Jangan kita sia-siakan, saudara. Mari kita jalani sisa perlombaan dengan mata yang tertuju dan fokus kepada Kristus. Dan jadilah pemenang. Kita mau jadi pemenang, saudara. Kita jangan rontok tengah jalan. Kehidupan ini memang keras. Seringkali kita tidak mampu, kita tidak kuat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Saya tidak mampu, Tuhan. Tapi dia Yesus yang sudah turun ke dunia ini, Dia memampukan kita. Dia yang sudah menebus dengan darah yang mahal buat saudara dan saya. Mari saudara saya mau kita sama bagi berikan. Dan ada pujian yang mengatakan, Kau mau hidup seturut kehendak.
Dia mengerti, Dia peduli keadaan kita. Dia selalu tahu apa yang kita hadapi hari-hari ini. Dalam kesulitan rumah tangga, dalam problem kita, dalam bisnis kita, dalam keuangan kita, dalam menghadapi anak-anak, menghadapi cucu, menghadapi suami istri. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang mengerti. Biar kita mau fokus. Katakan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak
kami mau melakukan perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan cawan-cawan yang ada, bahkan roti yang ada, Tuhan yang sucikan, kuduskan Tuhan, sedang memperoleh kami boleh mendapatkan kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih. Sebelum kita memakan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan salam yang berada di tangan sebelah kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah dan tubuh
yang sudah dimeteraikan Tuhan. Kami boleh menikmati karena kami tahu Tuhan, Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap tubuh kami Tuhan, sehingga kami boleh layak, kami boleh bersatu bersama Engkau Tuhan. Kami boleh melakukan segala rintangan, segala tantangan, segala masalah, segala problema. Kami tahu Tuhan, kami akan kemenangan bersama Engkau. Biarlah Tuhan, hamba tetap berdoa buat seluruh sidang jemaat GPDI Martoria Tuhan. Engkau yang tahu keberadaan kami, Engkau yang tahu kebutuhan kami, Engkau yang cukupkan Tuhan, Engkau yang tahu tubuh kami yang sakit saat ini Tuhan, Engkau yang sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Bapa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami tetap boleh menjadi saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada, kami pergi, kami mau memberitakan kebesaran Engkau Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan. Bahkan Engkau juga tolong Tuhan setiap kehidupan kami. Kalau kami menghadapi masalah-masalah Tuhan, kami menghadapi dengan keadaan yang tidak baik Tuhan, tetap kami percaya bahwa Engkau yang sanggup Tuhan melepaskan semua ini, Engkau yang sanggup melaluinya semua ini Tuhan, sehingga kami boleh tetap fokus kepada Engkau Tuhan, kami boleh menang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hamba tetap berdoa Tuhan buat anak-anak kami, anak-anak balita Tuhan, dalam masa pertumbuhan hamba serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang tolong anak-anak ini Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan, dari anak-anak yang kecil sampai orang dewasa, bahkan sampai orang tua pun hamba tetap serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga tolong anak-anak kami dalam pendidikan, jadikan mereka anak-anak juara. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kami Tuhan yang melalui waktu-waktu yang kami harus melewati Tuhan, dengan bisnis, dengan pekerjaan yang ada. Tuhan senantiasa jadikan kami berkat, jadikan kami yang nomor satu Tuhan, sebab kami tahu di sekeliling kami ada orang-orang yang masih belum mengenal Engkau. Mereka boleh melihat bagaimana pertolongan Engkau, bagaimana keajaiban Engkau boleh terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bahkan buat setiap orang tua kami Tuhan, kalau mereka saat-saat ini yang selalu ada di dalam rumah, Tuhan senantiasa juga berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit Bapa, sebab kami tahu Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku senantiasa menopang orang-orang tua kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh melihat juga pertolongan Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hamba tetap berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang menghadapi sakit penyakit Tuhan. Saat ini mereka yang terbaring, mereka tidak dapat melayani Engkau Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu, menjamah mereka, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh berdiri kembali untuk melayani Engkau. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan, kerohanian anak-anak-Mu senantiasa Tuhan juga tolong, sehingga kami tetap Tuhan, kami berpegang iman kita, kami tidak mau dilencengkan dengan ke kiri dan ke kanan. Kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak yang sudah berbagi untuk melayani Engkau, dari MC, singer, pemain musik yang merekam, overhead sound system, bahkan penyambutan Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu kebutuhan mereka Tuhan. Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka yang akan melakukan perjalanan yang masih jauh Tuhan, dalam persiapan apapun Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah melakukan persembahan pada hari ini, tangan-tangan yang sudah menyediakan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati kebutuhan mereka Bapa. Dan hamba berdoa Tuhan untuk mereka yang kembalikan milik
sidang jemaat GPDI Marturia, baik mereka yang memberi secara di gereja maupun online, Tuhan, Engkau yang membukakan tingkat-tingkat lagi, mencurahkan, memberkati Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan seluruh sidang jemaat GPDI Marturia ke dalam tangan-Mu. Keluar masuk mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, bahkan yang sedang disiapkan, Tuhan senantiasa tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan pulang, kami akan menerima berkat anugerah daripada Engkau. Sekarang, saudaraku, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari arah Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya berkata, amin.